Kalian di sini hanya tamu. Jaga tata krama kalian. Halo dulur-dulur, piye kabare? Apik-apik wae to. Hari ini saya akan membacakan sebuah tweet Twitter dari cerita setan yang gak kalah menyeramkan, gak kalah menakutkan, dan juga gak kalah mistis yang pasti membuat kalian terbayang-bayang. Buat kalian yang suka video-video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Hari ini saya akan menceritakan tentang sebuah tweet Twitter dari cerita setan berjudul Aku Kembali. Perjalanan dari Jessica, Rere, Dion, dan Danang menjelajahi Gunung Semeru untuk keempat kalinya. Apakah mereka akan berhasil ataukah mereka akan gagal untuk yang keempat kali? Jadi bagaimana ceritanya? Langsung aja kita baca sama-sama. Aku Jessica Pramudita, mencintai alam karena di sana akan kita dapati betapa indahnya Nusantara. Hingga aku ingin memeluknya dengan lafaz syukurku kehadirat Tuhan Sang Pencipta. Aku kelahiran Batu Malang, sebuah tanah kelahiran di kaki Semeru. Ini kisahku di pendakian yang keempat. Karena ketiga kali aku mendaki namun tak pernah berdiri di puncak Mahameru. Karena banyak sekali halangan yang datang dari berbagai gangguan alam. Juga karena gangguan dari jahilnya astral gaib Gunung Semeru. Aku sangat ingin kembali ke Semeru, mengulang langkah namun tidak mau gagal sampai ke puncak seperti beberapa bulan yang lalu. Kurai handphone, kuhubungi sahabat terbaikku, namun lama tak diangkat. Halo, assalamualaikum Re. Halo, waalaikumsalam Jess. Tumben pagi-pagi telepon. Ada apa ini? Jawab Rere, sahabatku paling the best dalam hidupku. Lama banget sih angkatnya, ketusku karena memang lama angkat panggilan dariku. Lagian tumben amat telepon pagi gini. Ada apaan? Tanya Rere. Aku ingin naik Semeru, temenin ya. Hihi. Hah, kamu gila. Sudah 3 kali gagal muncak. Kamu masih mau naik lagi? Please ya, temenin. Harapku mulai keluarkan jurus andalanku. Iya ya, sama siapa aja? Mau nanjak emangnya Jess? Rere bertanya lagi padaku. Gampang lah itu, nanti aku hubungi teman-teman yang lain. Oke, jawabku sembari menunggu kabar baik. Setelah ku tutup telepon ini, aku coba hubungi teman-teman yang lain. Setelah semua setuju dan hari juga sudah diputuskan, aku jadikan rumahku sebagai titik temu dengan yang lain karena rumahku yang terdekat jalur pendakian. Keesokan harinya, di tanggal 9 Agustus, aku terbangun dengan semangat baru. Hari yang akan mewujudkan impianku menggapai puncak Mahameru. Assalamualaikum. Terdengar suara tidak asing buatku. Siapa lagi kalau bukan suara sahabatku, Rere. Waalaikumsalam, jawab tanteku yang kebetulan saat ini sedang di rumah karena liburan dari luar kota. Jessi ada tante? Tanya Rere yang sudah berdiri dengan setelan ala pendaki dengan karir besar di punggungnya. Ada tuh Neng, ayo masuk dulu, jawab tante mempersilahkan. Tak beberapa lama ku dengar tanteku memanggil dengan suara cerewetnya. Jessica, ada temanmu datang nih. Iya tante, suruh tunggu sebentar, jawabku sambil membatin suara kerasnya tante. Kayak tua masjid, ya bagaimanapun dia tetap tante kesayanganku. Setelah aku keluar kamar sambil menyeret karir jumboku, kulihat Rere sudah menunggu di sofa ruang tamu. Loh, kok sendiri? Yang lain mana? Tanyaku. Iya, bentar lagi, masih pada di jalan. Bentar lagi nyusul, jelas Rere. Sambil menunggu yang lain datang, kami lewati waktu dengan obrolan ala emak-emak, yaitu ngegibah, ngegosip, kesana kemari, sampai akhirnya 2 orang sahabatku datang, Dion dan Dana. Di sini aku akan sedikit menceritakan kenapa kami sampai gagal 3 kali. Teror demit Ranu Kumbolo yang usil mengganggu kami waktu itu. Kenapa harus di area danau yang indah ini semua terjadi? Rentetan kejadian demi kejadian di tempat favoritku. Gangguan waktu pendakian pertama dijahili makhluk astral yang
berwujudkan wanita seram. Pendakian kedua, makhluk yang ada di Danau Ranu Kumbolo mewujudkan sosok anak kecil yang sangat jahil. Yang paling parah, pendakian beberapa bulan yang lalu, karena temanku kebetulan saat itu datang bulan, alhasil terpaan usilan lelembut sangat menjadi-jadi sampai kejadian temanku kerasukan dan meminta darah segar. Hingga akhirnya setiap kejadian itu, aku dan teman sependakianku memilih untuk turun dan tidak melanjutkan perjalanan horor waktu itu. Saat kami berempat sudah komplit untuk membahas perjalanan yang akan kami ulang, tiba-tiba entah dari mana usul itu kalau pendakian ditunda sampai tanggal 12 Agustus dengan tujuan bisa merayakan kemerdekaan Republik Indonesia tercinta Puncak nanti. Sembari menunggu hari itu, kami berempat putuskan jalan-jalan dulu ke Bromo dan bersilaturahmi ke Lumajang di rumahnya Danang, Jessica, Rere, Dion, dan Danang. Mereka yang menunda keberangkatan mendaki Semeru yang keempat memutuskan untuk mendaki ke Bromo. Ya, lumayan untuk fisik dan menunggu hari yang sudah ditentukan agar dapat merayakan kemerdekaan 17 Agustus di Puncak Mahameru. Pagi ini tanggal 12 Agustus kami meluncur lagi ke Malang dengan naik motor berboncengan. Akhirnya perjalanan kami sampai di area penitipan motor yang kebetulan rumah saudaraku sendiri. Kita berjalan semangat dengan tekad baru, semangat untuk harus sampai ke puncak dan tidak mau gagal seperti sebelumnya. Tekad yang siap menghadapi segala misterinya Gunung Semeru. Siang ini kami sudah sampai di base camp Ranupane dengan cuaca cerah. Aku selalu terfikir kejadian teror di Ranu Kumbolo waktu itu. Aku tepiskan pikiran negatif yang menghantui. Ayo semua wudhu dulu, ajakku ke mereka agar kita naik dalam keadaan suci dan berharap tidak ada gangguan gaib apapun. Kita bergiliran wudhu dengan air mineral yang sudah kami siapkan dan sholat terlebih dahulu. Dion, kamu urusi Maksi ya? Aku menyuruh Dion. Iya sayang, jawabnya nyengir. Terserahlah mau manggil apa, ucap dalam hatiku. Tak beberapa lama Dion berlari kecil menghampiri. Oke, semua sudah beres. Dari tadi kek, lama banget bangke, ujar Rere dengan jutek dan terlihat kesal. Re, jaga omongan. Kita ini mau bertamu ke Semeru. Danang mencoba mengingatkan yang sedari tadi hanya diam. Gitu dong Nang, ngomong, dari tadi diam aja, kataku biar memudarkan suasana yang mulai pada bete dengan sendirinya. Entah pengaruh apa, suasana asik itu seketika berubah. Rere jadi uring-uringan. Setelah semua beres, termasuk cek ulang perlengkapan sudah siap, kita berdoa terlebih dahulu dengan dipimpin oleh Dion, sang mantan. Perjalanan kami lanjutkan. Ranupani kini kita tinggalkan dan menyusuri tanjakan demi tanjakan dengan harapan yang besar. Pendakian akan sangat terasa berat jika hanya diam antara satu dengan yang lainnya. Hingga akhirnya aku bernyanyi walau dengan nafas yang ngos-ngosan. Dan akhirnya semua ikut bernyanyi dengan nada masing-masing yang tak karuan. Hingga 3-4 jam lamanya kami melangkah memijakan kaki pendakian ini. Sudah terlihat kembali hamparan, danau, dan banyaknya burung yang sedang diberi makan oleh para pendaki. Tuh kan, Ranu Kumbolo lagi. Rere mulai ucapkan lagi omongan anehnya. Seakan dia melihat masa lalu itu yang dimana dia pernah kerasukan di area ini. Udah Re, banyakin doa aja. Dengerin tuh Re, ucap Danang menyetujui ucapanku. Oke, kita ngecamp di sini aja ya. Sebentar lagi hujan kayaknya sore ini. Danang mengajak kami ngecamp di Ranu Kumbolo yang jelas-jelas di sini adalah momok bagi kita semua. Teringat akan semua teror demi Ranu Kumbolo. Akankah gangguan itu ada lagi malam ini? Batin masih selalu bertanya. Tapi alam pun menandakan jika dilanjut juga tidak mungkin karena mendung menghitam dan sebentar lagi turun hujan. Setelah tenda didirikan oleh Dion dan Danang, aku bersama Rere menyiapkan makanan. Makanan istimewanya para pendaki gunung, mie instan plus telur.
Tenda kini berdiri dan makanan siap dimakan. Aku ajak yang lain untuk sholat asyar, tapi di sini Dion dan Rere malah memilih rebahan karena capek. Sudahlah, kemudian aku dan Danang sholat berjamaah berdua. Karena kami berdua tidak tahu arah kiblat, sementara kompas juga tidak dibawa, kami putuskan sholat mengarah ke danau dengan memohon kepada Tuhan. Jika arah ini salah, maka ampunilah. Kami hanya menunaikan kewajiban sebagai hambamu. Lucunya lagi, Danang asli kelahiran Lumajang, tapi juga tidak tahu kemana arah selatan. Setelah selesai sholat, dilanjut dengan Danang yang bertadarus dengan tujuan membentengi kami dari gangguan jin setempat. Aku hanya rebahan melepaskan lelah sambil membaca novel yang selalu aku bawa ketika muncak. Ngapain kamu di sini? Pulang-pulang. Tiba-tiba suara wanita terdengar olehku untuk menyuruh turun dan pulang. Suara siapa itu? Sementara Rere terlelap dalam tidurnya. Ranu Kumbolo dengan misterinya masih usil menggangguku. Jangan lupa dimanapun kita pijakan, seberat apapun besar terpaan misteri, kewajiban tetap harus dilaksanakan, meskipun arah itu tidak terlihat oleh mata. Namun Tuhan lebih mengerti kemana langkah diri insannya. Sore ini akhirnya hujan pun turun. Dengan berhembusnya angin menambah kesan yang membuatku tidak nyaman. Bayangan wanita berwajah menyeramkan kembali melintas. Suara yang kini kudengar seakan melarang kami untuk bertemu ke alam Semeru. Danang yang masih melakukan pemagaran dengan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Hah? Tiba-tiba Dion berteriak penuh emosi. Ayo kita lanjutkan perjalanan ke atas. Hujan sudah reda, sementara hujan masih bercampur angin di luar sana. Apaan sih, Yon? Di luar masih hujan deras. Mau nekat naik, yang ada hipontar, jawabku setengah emosi. Sudah, kita tunggu besok baru naik. Malam ini di sini saja, nggak ada yang kemana-mana. Danang yang menenangkan suasananya. Danang ini punya kepribadian yang istimewa menurutku. Memang lebih pendiam, tapi pola berpikirnya dewasa bisa menjadi panutan. Dia juga orangnya alim dalam beribadah. Terserahlah, aku mau tidur saja. Dion yang kesal dan entah kenapa dia mengira hujan di luar sudah reda, sementara hujan angin mengguyur kami di tepian danau mistis ini. Menjelang waktu maghrib, aku dengan posisi berbaring meneruskan membaca novel. Danang melanjutkan bermunajat, sementara Rere dan Dion tidur di waktu yang tidak sewajarnya. Tiba-tiba, aku mencium bebauan yang aneh. Dari bau amis darah yang sangat anyir berubah bau yang sangat wangi melati. Kini berganti bau seperti dupa atau kemenyan yang dibakar. Aku tanya ke Danang soal bebauan ini. Danang, kamu nyium gak bau melati? Gak, aku gak nyium amis. Gak, aku cium bau amis, jawabnya. Langsung merinding aku saat ini. Hingga aku lihat jam tanganku menunjukkan pukul 19.08. Sudah kelewat waktu maghribku. Lalu aku ajak Danang untuk sholat isya dan menjamak maghrib yang terasa terlewat karena gangguan bebauan yang membuatku takut. Malam yang kami lalui seakan panjang dan waktu bergerak lambat. Hujan yang terus mengguyur bumi agak mulai tenang dan tidak bercampurkan angin. Namun, suhu malam ini sangat dingin terasa. Ditambah hawa magis yang bersumber dari alam lain Ranu Kumbolo. Rere terbangun karena lapar dan mengajakku memasak makan malam. Kami pun makan berempat setelah membangunkan Dion. Usai makan, aku menata carrier untuk pembatas tidur. Aku tidur di sebelah Rere dan di sisi lain Dion bersebelahan dengan Danang. Ketika mereka bertiga tidur, aku masih resah atur posisi yang serba salah karena tidak nyaman. Kembali bau amis darah itu kucium lagi. Ya Allah, lindungilah aku juga semua sahabatku. Kami di sini hanya mau mewujudkan mimpi untuk merasakan indahnya puncak Mahameru. Terus aku berdoa dalam hati. Karena rasa takut yang terus mengganggu, aku mencoba membangunkan Rere yang ada di sebelahku. Namun dia tidak terbangun, justru Danang yang terbangun. Kamu kenapa, Jess? Tanyanya. Aku nyium bau amis lagi, Nang. Kamu nyium bau amis lagi nggak, Nang? Enggak tuh. Udahlah, istirahat aja. Jangan lupa baca doa, suruhnya ke aku.
Lalu kuoleskan minyak kayu putih di bawah hidungku, berharap bisa menghilangkan anyirnya bau darah itu, hingga aku terlelap tidur dan terbangun lagi. Kulihat Danang masih duduk. Nang, gak tidur? Kini aku yang bertanya padanya. Belum, Jas? Kamu dengar nggak ada bunyi seperti kereta kencana melintas barusan? Hah? Langsung bengong mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Dana. Semua gangguan aku rasakan sampai datang waktu subuh. Akhirnya kita prepare perlengkapan untuk lanjut nanjak pagi ini. Namun kembali jahilnya lelembut tidak selesai pagi ini. Kami yang menyusuri tanjakan cinta serasa lama banget, seperti hanya mengulang-ulang melewati tanjakan ini. Akhirnya kami putuskan berhenti dan memanjatkan doa sebisa kami semua. Alhamdulillah, akhirnya kami bisa keluar dari tanjakan cinta yang terus berulang-ulang kami lalui. Istirahat dulu, ajak Dion. Dan kami beristirahat sambil ngobrol. Namun di sela-sela ngobrol, kembali Dion bikin ulah dengan menanyakan apa doa yang kami ucapkan dalam hati saat diputar-putar di bawah tadi. Kalian berdoa apa tadi? Tanyanya. Aku berharap sampai ke puncak di pendakian ini, jawab Rere. Kalau kamu, Jess? Sama, doaku seperti Rere, jawabku. Kamu, Nang? Aku berharap kita semua selamat sampai pulang nanti. Jawaban yang sangat dewasa menurutku. Emang kamu doa apaan, Yon? Rere menyela. Hehehe, aku berdoa agar bisa balikan sama Jessie. Jawabnya yang membuatku hilang mood mendengarnya. Apaan sih? Dari kemarin manggilnya sayang-sayang, sekarang berdoa begitu pula. Jawabku ketus. Sudah yuk, lanjut jalan. Setelah Danang mengajak kami beranjak, kami susuri perjalanan lagi sampai akhirnya aku tersadar kalau kami sekarang sudah terpisah. Aku hanya berdua dengan Danang, sementara Dion dan Rere yang tadinya di belakang tidak terlihat lagi. Singkatnya, kini kami telah sampai di Kalimati dan aku melihat dengan jelas tenda berjejer di area ini. Mereka mana? Nggak muncul-muncul. Kita tunggu dulu mereka di sini, Jess. Jawab Danang yang tidak bisa menjawab pertanyaanku. Hingga tengah hari berlalu, kami menunggu mereka di Kalimati, tapi tak kunjung datang. Sebaiknya kita turun susul mereka. Hah? Gila apa? Kita sudah di sini, Nang. Masa mau turun lagi? Aku nggak mau gagal sampai puncak lagi, Nang. Mulai keegoisanku muncul saat ini karena memang tidak mau gagal lagi bersujud di atas Mahameru. Bukan karena aku tidak setia kawan, tapi kalau turun lagi, alangkah lelahnya, bakal nanjak naik lagi. Lebih baik ditunggu sampai mereka tiba, begitu pikirku saat itu, walau terlihat memang egois. Sampai aku dan Danang mendirikan tenda di area ini, hingga menjelang maghrib, mereka berdua tak kunjung tiba. Lalu aku putuskan untuk turun mencari Rere dan Dion dengan meninggalkan semua peralatan. Alhamdulillah, setelah lama mencari dan akhirnya menemukan mereka berdua yang ternyata hanya muter-muter di area itu. Kemudian mengajak mereka untuk naik ke tempat tenda kami yang masih aman di tempat ini. Kubuatkan mereka makan. Saat kuperhatikan, kedua sahabatku ini seperti ada keganjilan di mereka berdua. Lebih banyak diam dari tempat kami menemukan hingga sampai di sini. Pandangan terlihat kosong. Apakah ini memang kedua sahabatku? Kenapa dengan mereka seperti terlihat sangat ganjil? Biasanya Rere dan Dion sama cerewetnya, tapi kali ini berbeda. Layaknya ketika bertamu, maka di situ kita bisa menghormati tuan rumah dengan sikap sopan, berperilaku yang baik, berniatan yang bersih. Bagaimanapun, kita wajib menghormati makhluk lain yang meyakini mereka itu ada dan diciptakan sebelum adanya manusia. Jessica dan Danang yang harus kembali turun untuk mencari Rere dan Dion yang seharian terpisah dari mereka. Pas di waktu maghrib, mereka turun dari Kalimati, meninggalkan semua peralatan dan menemukan Rere juga Dion yang masih kebingungan hanya berputar-putar di area savana itu, seakan dibuat pusing oleh dedemi setempat. Kini setelah di tenda, aku buatkan makanan untuk mereka. Namun di sini terlihat ada kejanggalan di kedua sahabatku ini. Mereka tak yang suka cablak, ngomong sembarangan tanpa rem, kini hanya terlihat diam dengan tatapan mata kosong. Kulihat Rere seperti kedinginan karena terlihat sangat pucat. Pakai jaket kuring. Aku pinjamkan jaket gunungku, berharap untuk dia tidak kedinginan
Yang paling aku takutkan kalau dia sampai hipo. Dia hanya mengangguk dan kemudian memakai jaketku. Selama kami ngecamp di Kalimati, aku masih mencium bebauan itu, dan di sini mulai kudengar suara gending gamelan mengalun. Saat itu, kulihat Dion dan Rere kini tertidur. Jess, kamu gak tidur? Tanya Danang padaku. Belum nang, aku mau bertanya soal bunyi gamelan itu, tapi kuurungkan karena kulihat yang lain seperti tidak mendengar gending Jawa itu. Ya udah, aku istirahat duluan ya. Capek nih badan. Ya nang. Akhir obrolanku yang kini semua tertidur. Hanya aku sendiri yang masih terjaga dengan bebauan yang aneh, ditambah suara gamelan yang mengalun. Tak butuh waktu lama, aku tertidur dan bermimpi yang sangat aneh didatangi oleh nenek-nenek. Kalian di sini hanya tamu. Jaga tata krama kalian. Apa salahku, Nek? Aku di sini hanya ingin muncak ke Mahameru. Bukan kamu, tapi temanmu yang mengotori tanah Semeru. Kami akhirnya badan ini seperti ditindihi dan dicekik. Seluruh badanku kaku, tidak bisa digerakkan sama sekali. Padahal mataku sudah terbuka, tapi kondisiku susah digerakkan. Jess, bangun, bangun. Danang mencoba membangunkanku. Kamu mimpi apa? Lupa berdoa ya sebelum tidur. Aku hanya membaca istighfar dan membayangkan nenek tadi. Jessica, Danang memanggilku lagi. Iya nang, aku sholat tahajud dulu ya, imbuku. Ya udah, kita jamaah aja. Selesai kami beribadah, aku mengobrol dengan Danang yang disusul Dion yang kini ikutan bangun. Namun, aku merasa ada sosok yang tinggi besar berdiri di belakang tenda kami. Entah yang lain merasakan atau tidak, kulihat Danang masih duduk dan membaca ayat kursi. Dion kini sibuk dengan HP-nya. Kamu gak sholat, Yon? Gak, Jess? Ingin? Jawabnya yang masih asik melihat ke layar HP-nya. Pagi ini kami melanjutkan perjalanan di tanggal 15 Agustus. Yang di atas sana sudah menjadi hamparan bebatuan, gurun pasir yang menghalang puncak Mahameru yang kami inginkan. Namun, di sini kembali gagalnya perjalanan. Rere yang dari kemarin terdiam, kini kerasukan nenek-nenek yang ada dalam mimpiku itu. Berbagai doa dan cara kami lakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Sudah, pegangin aja Rere. Danang yang menyuruh kami berdua memegangi tubuh yang melawan, meronta dengan berbagai ucapan ancaman keluar dari mulut Rere. Di sini aku hanya bisa menangis, berharap ada pendaki lain datang menolong. Di Kalimati itu banyak tenda berdiri, tapi tidak satupun kulihat adanya pendaki naik menolong, bahkan sekedar lewat pun tidak. Ya Allah, berikanlah pertolonganmu. Aku yang menangis dan tetap memegangi Rere, dibantu oleh Dion. Sangat lama kejadian itu hingga Danang memberikan air yang sudah dia doakan. Tubuh kerasukan itu seketika jatuh pingsan. Akhirnya kita putuskan untuk turun sambil menunggu Rere tersadar. Kami duduk hampir seharian di sini. Satupun manusia tidak ada yang singgah bahkan melihat. Sampai Danang dirikan tenda lagi di malam ketiga ini. Kembali kami ngecamp sambil menunggu kondisi Rere membaik lalu turun. Malam itu kami berembuk untuk turun paginya. Aku mau kita semua turun, pulang, nggak perlu kita naik ke Semeru lagi kalau kayak gini. Ya udah, kita pulang besok, jawab Dion. Nggak, Jess, aku mau lanjut. Suara Rere. Nggak, Jess, aku mau lanjut. Suara Rere ku dengar lemah. Dia masih terbaring, memejamkan mata. Buat apa naik lagi, Re? Lihat kondisi kamu. Kalau kalian mau turun, terserah. Aku tetap mau wujudkan mimpiku, Jess. Re, kamu mikir dong. Sudah, biarkan Rere istirahat dulu, Jess. Danang menengahi perdebatanku. Tapi Nang, lihat kondisinya. Masih kesal, aku menahan emosi. Ya, Jess, sabar. Kita yang sehat mesti ngertiin yang sedang sakit. Lebih baik berdoa, lalu istirahat. Aku kini hanya menangis di sudut tenda, melihat sahabat kecilku yang kini kondisinya lemah. Masih menahan emosiku yang semua karena keegoisan masing-masing. Berbagai susah payah dan kejadian kami tempuh dengan memapah Rere yang lemah. Berbagai susah payah dan kejadian kami tempuh berempat hingga akhirnya sampai di puncak tanggal 16 Agustus 2014. Walau tidak bisa ngecamp dan merayakan di hari kemerdekaan seperti harapan kami hanya 15 menit merasakan alam Mahameru karena lebih memperdulikan kondisi Rere saat itu. Kami turun dan sampai di tenda setelah beristirahat, lalu membereskan semua peralatan packing dan turun
agar kondisi Rere segera membaik, berharap dapat penanganan medis. Perjalanan akan menjadi makna dan perjalanan untuk mereka yang menempuhnya. Tak lepas dari takdir, entah itu indah ataupun kelam, kita hanya bisa menjalani dan menerima dengan rasa ikhlas. Impianku menapaki puncak Mahameru terwujud meski kami tidak bisa lama di atas. Melihat kondisi Rere yang semakin lemah, tetapi tetap ingin mimpinya tercapai kali ini. Dengan memapahnya, kami lalui medan terjal, terpaan padang pasir, dan bebatuan yang kapan saja bisa jatuh menempa kami. 16 Agustus 2016 tercapai sudah impian kami berempat. Dengan keempat kalinya kami kembali ke Semeru. Hanya sujud syukur memanjatkan doa, lalu kami beranjak turun. Semua barang juga tenda kami packing. Setelah semua beres, semua barang juga tenda sudah kami packing. Setelah semua beres, satu dengan yang lainnya, hingga tak terasa tangisku memecah di saat ini. Ayo turun, kasihan Rere, isakku. Iya Jess, sudah, gak usah nangis lagi. Dion menenangkanku. Makasih ya buat kalian sahabatku. Suara itu keluar dari sudut bibir pucatnya Rere. Yaudah, ayo jalan pelan-pelan, kita turun. Yaudah, ayo jalan pelan-pelan, kita turun, ajak Dion. Sementara Danang masih dengan dia. Rere dipapah untuk jalan oleh mereka berdua dan aku mengikuti dari belakang dengan membawa 2 carrier milikku dan Rere. Di depan kami yang tadinya berjejer tenda di area Kalimati, kini yang terlihat hanya hamparan luas dengan rumput yang kuning mengering. Aku merasa aneh di sini. Danang, aku memanggil Danang yang masih berjalan memapah sahabatku. Sudah Jess, berdoa saja, di bawah nanti baru cerita. Danang memotong omonganku karena pasti dia juga merasakan keanehan ini. Tenda-tenda itu kemana hilangnya? Tiba-tiba Dion menjabarkan apa yang kita lihat. Sudah Yon, banyakin doa aja. Abaikan semua yang ganjil kita lihat. Oke Nang, Kalimati yang kini kami lalui malam itu kosong. Tidak terlihat satupun tenda ataupun satu pendaki. Yang ada hanya kami berempat menapaki misteri ini. Ya Allah, sampai kapan ujian ini akan berakhir? Apa kesalahan yang telah kami perbuat hingga bisa jadi seperti ini? Kami mulai menuruni savana di tengah panasnya siang ini. Hingga tiba-tiba Rere berteriak meminta ampun. Dia menangis sambil duduk menyembunyikan mukanya. Dion juga Danang yang tadinya memapah Rere ikut jongkok dan bertanya, Re, kenapa Re? Tanya Danang. Istighfar Re, kamu lihat apaan Re? Yon, jangan tanya seperti itu. Danang terlihat emosi. Pergi. Rere menangis sambil tangannya bergerak seakan mengusir sesuatu. Entah apapun itu, kami bertiga tidak melihat sampai akhirnya Rere menggeram dan ketawanya seperti nenek-nenek. Jelas dia kerasukan lagi. Turun kalian bertiga. Anak ini akan tinggal di Semeru. Siapa kamu? Danang bertanya. Aku, penghuni Semeru yang rumahku sudah dikotori oleh darah anak ini, katanya sambil tertawa. Tiba-tiba Rere bangkit dan mau berlari. Untung Dion sigap menangkap tubuh Rere dan kami bertiga memegangi tubuh Rere yang kini mengamuk sambil berteriak, anak ini harus mati, anak ini harus mati. Tidak akan ada yang mati di sini, teriakku dengan emosi yang meluap. Kalian pegangin, jangan sampai lepas, ujar Danang yang membacakan ayat kursi juga kalimah ayat suci hingga keluarnya makhluk yang ada di tubuh Rere. Kini Rere pingsan lagi. Aku bertanya kepada Dion dengan nada marah, apa yang kalian lakukan di sini sampai bisa seperti ini? Aku tidak ngapa-ngapain Jess, sumpah. Sudah, bilang saja, waktu terpisah kalian ngapain aja? Hah Jess, tenang Jess. Udah Nang, kamu diam dulu. Waktu aku terpisah sama kalian itu karena nungguin Rere yang kebelet kencing Jess. Dia kencing di balik pohon itu, jelas Dion sambil menunjuk ke suatu pohon. Ya Tuhanku, kesalahan inikah? Aku hanya menangis saat ini dengan kondisi seperti ini, lelah bahkan teror yang tak ada henti-hentinya. Ketika Rere terbangun, aku memberinya air minum. Kamu kencing di mana, Re? Maaf, Jess. Aku kencing di balik pohon itu. Aku lagi dapet Jess. Jelas Rere masih dalam keadaan lemah. Kamu datang bulan, Re? Tanyaku. Pantes lah, potong dia. Apaan sih, Yon? Meski aku kaget dengan penjelasan Rere, mau marah juga buat apa? Hingga Danang menyuruh Rere untuk menyiram bekas kencing dengan air yang dia kasih. Setelah bekas itu disiram, kami melanjutkan perjalanan turun dengan kondisi Rere yang sudah tidak bisa berjalan sendiri. Ranu Kumbolo kami lewati begitu saja sampai kembali ke Ranupati.
Fani dan beristirahat di rumah saudaraku sambil menceritakan semua kejadian itu. Malam itu juga kami pulang, aku diantar Dion, sementara Rere diantar dengan Dana. Beberapa hari kami berempat tidak ada komunikasi sama sekali, sampai akhirnya orang tua Rere memberi kabar kalau Rere sakit semenjak dari pendakian itu. Kami bertiga menjenguk Rere, mengadakan selamatan kecil-kecilan untuk kesembuhan Rere. Pengobatan medis dan non-medis sudah dijalani, hingga keluarganya Rere mengajaknya pindah ke Bandung. Takdir menuntun Rere berpulang ke sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sebulan setelah pendakian itu, untuk sahabatku Rere, Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan kuburmu, mengampunkan segala dosa-dosa semasa hidup, dan memberikan tempat terindah di surga. Amin. Demikian kisah pendakian dari Jessica Pramudita. Memohon Fatihah untuk almarhumah Rere. Selalu terpanjatkan doa ini untukmu sahabat. Perjalananmu sudah sampai menggapai Mahameru. Mimpimu terwujud dengan perjuangan itu. Kini beristirahatlah di sisi Tuhan. Jadi gimana turut-turut cerita tentang pendakian ini? Walaupun berakhir menyedihkan, namun sebuah perjuangan tidak berakhir sia-sia. Buat kalian yang suka video-video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Saya Andreas Agoy, bye!